Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir bersama dengan Paulus Rahel Ministry. Sebelum lanjut, kita terlebih dahulu akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya pada hari ini Engkau ada bersama dengan kami dan menjadi tuntunan pedoman langkah hidup kami. Sebentar sharing firman akan dibawakan dan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kali ini saya akan memberikan satu tema bumerang. Matius 7 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu bagimu. Nah, bumerang adalah sebuah senjata lempar berbentuk lengkung seperti bulan sabit dan kayu khas suku aborigin dari Australia yang fungsinya untuk berburu, untuk berperang, yang dapat kembali kepada pelemparnya jika tidak mengenai sasaran. Dalam tanda kutip kita bisa sebut senjata makan tuan. Nah, bumerang ibaratnya adalah perkataan, perbuatan yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri. Ya, bumerang seperti prinsip doa yang akan kembali kepada kita. Bila kita melemparkan doa, pasti akan kembali kepada kita. Namun hasilnya tergantung kepada siapa atau ke arah mana kita melemparkan doa-doa kita. Pastikan tepat sasaran. Bapa yang tahu yang terbaik buat kita. Nah, bumerang mengajarkan kita suatu prinsip bahwa apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Seperti hukum menabur menuai. Ya, kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai satu berkat yang luar biasa. Kalau kita menanam biji jagung, pasti hasilnya buah jagung. Nah, tidak mungkin buah anggur. Nah, firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, bumerang dapat menjadi cerminan dari semua tindakan perkataan kita yang kita lakukan. Kalau kita melempar kebaikan, maka apa yang baik akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita melempar ketidakbaikan, maka kejahatanlah yang satu hari akan kita tuai, yang akan dapat melukai kita di kemudian hari. Seperti saya ilustrasikan seperti sebuah gema. Ketika kita mengatakan gema dengan kata-kata yang negatif, maka gema itu akan kembali terulang dan perkataannya yang tidak baik. Tapi bila kita melakukan kata gema dengan kata-kata yang positif, maka gema itu akan terulang menjadi kata-kata yang positif. Jadi saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka itu akan kembali kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka itu kembali kepada kita. Apa yang kita tabur, maka kita akan tuai. Hati-hati, perbuatan kita akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Ya, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Jadi seperti firman Tuhan katakan, berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena apa yang kita buat itu akan kembali kepada diri kita.
selamat berbuat baik. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Biar bumerang yang terjadi dalam hidup kami adalah bumerang yang positif, yang akan mendatangkan kebaikan. Firman-Mu mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita, keluarga kita, pohon keluarga kita. Diberkatilah setiap pemirsa yang mendengar renungan ini, dan mereka boleh melakukan, mereka boleh berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.